aku harus sekap ibu kamu. Kalau nggak dia bakal nyakitin, nyakain orang lain. Mas, aku mohon, Mas. Ini bukan tempat yang layak untuk ibu, Mas. Ini cara yang nggak manusiawi, Mas. Aku mohon jangan sekap ibu. Kamu mau anak kita dicelakain lagi sama ibu kamu? Kamu nggak inget apa? Niken tuh sampai kepalanya bocor. Gara-gara didorong sama ibu kamu ini. Nenek, ayo kita main. Mas, kita bawa ibu ke rumah sakit ya, Mas ya. Ya, Mas, aku mohon, Mas. Enggak, aku nggak mau keluarin uang lagi buat ibu kamu. Lupa sama kamu. Berapa besar uang yang sudah aku keluarin buat dia? Dan hasilnya mana? Mana? Mas, tapi ibu aku kan ibu kamu juga, Mas. Pokoknya aku nggak mau keluarin lagi uang buat dia. Paham? Dan kamu nggak usah larang-larang aku untuk sekap dia. Ibu. Mas, jangan sekap ibu, Mas. Jangan ikat ibu, kasihan ibu, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Duduk. Mas, jangan, Mas. Mas, kalau begini gimana ibu mau makan? Mas, ibu bisa kehausan dan kelaparan, Mas. Aku mohon. Kamu tuh bego apa bodoh sih? Tugas kamu untuk bolak-balik kasih makan sama minum ibu kamu. Kasih sedotan panjang juga bisa kan? Kamu kejam, Mas. Aku yang perasaan. Ibu, maafin Hafiz ya, Bu. Hafiz nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Hafiz yakin Allah akan menolong kita, Bu. Ibu yang sabar ya, Bu ya. Ibu sabar. Papa meminta aku menyingkirkan makhluk-makhluk halus dari rumah ini. Langkahnya bergetar. Makhluk apaan ini? Kenapa semua makhluk halus ada di rumah ini? Halo, Om. Sudah kamu lihat rumah tua saya itu? Saya mau jual, tapi tidak laku-laku. Coba kamu bersihin rumah tua saya itu dari makhluk gaib. Ya, Om. Saya udah melihat dengan mata batin saya, Om. Rumah ini banyak dihuni dengan makhluk halus, Om. Rumah ini sengaja dikirim makhluk halus supaya nggak ada yang bisa beli, Om. Siapa yang ngirim makhluk gaib ke rumah saya ya? Om, Roy nggak bisa cerita sekarang ya, Om. Nanti aja, Om. Oke. Secepatnya kamu bersihin rumah saya itu pokoknya. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Ya? Siapa? Mas Broto, saya minta surat rumah tua itu. Kalau kamu nggak kasih, aku nggak akan pulang. Masuk rumah orang itu mau pakai permisi dulu. Jangan asal nyelonong aja saya najidat kamu. Gak punya sopan santun apa? Itu rumah, tanah milik aku harusnya ya. Warisan aku. Tanah dan rumah tua itu sudah aku beli dari kamu. Hak apa lagi yang kamu minta? Kamu mau ngerampok hak kamu sendiri? Aku nggak pernah ngerasa terima uang itu. Jangan macam-macam kamu.
Mau kamu aku laporin polisi karena kasus penipuan? Kamu licik, Broto. Kamu gak akan bisa menjual rumah itu. Sampai kapanpun. Aku akan menjebol pagar gaib kamu. Dan aku bisa bikin kamu celaka. Aku gak peduli kamu saudara kandungku. Apalagi yang kamu tunggu di sini? Ngapain lama-lama di sini? Aku sudah bilang berkali-kali. Aku haramkan kaki kamu dan badan kamu masuk rumahku ini. Sombong kamu, Broto. Lihat kamu nanti ya. Kamu mau ngancam aku? Apa mau dukunin aku? Gak mempan. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Pergi kamu. Papa meminta aku membantu teman Papa yang namanya Om Broto. Rumah tua Om Broto dihuni makhluk-makhluk gaib yang penuh energi jahat. Aku ngerasa ada yang janggal sama rumah ini. Rumah yang penuh dengan konflik. Konflik yang bisa saja berdarah-darah jika nggak dicegah. Aku harus kasih tau Papa. Rumah milik Pak Broto itu rumah konflik keluarga. Konflik Pak Broto dengan saudara kandungnya itu saling menyerang, Mah, Pah, Omah. Tapi bukan secara fisik, secara gaib. Roy, Pak Broto teman Papa itu orang baik apa enggak? Maaf, Pak. Roy nggak bisa menyampaikan yang sebenarnya. Pak Broto bukan orang baik. Kezoliman Pak Broto harus dicegah dan dihentikan. Pak Broto harus kembali ke jalan Tuhan. Semoga baik, Pak. Ya, baguslah. Kamu harus hati-hati ya, Roy. Sebentar, Mah. Roy mau masuk ke dalam rumah Pak Broto dulu. Kamu mau makan? Roy? Muka kamu kenapa jadi sedih gitu, Roy? Nggak apa-apa, Mas. Penglihatan Roy secara positif. Maaf, Mah. Roy belum bisa jujur. Ada seorang ibu berusia 60 tahunan disekap di satu gudang kotor di rumahnya Pak Broto. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah. Sudah berapa kali aku bilang, kalau sedang makan jangan pernah ngomong apapun. Tapi nggak harus bicara sekasar itu kan, Mas, sama istri kamu sendiri. Perlakukan aku sebagai manusia, Mas. Aku ini istri kamu. Apa yang belum pernah aku kasih sama kamu? Jangan sembarangan ngomong kamu. Sebenarnya kamu itu cinta sama aku dan ibuku nggak sih, Mas? Diam. Sekarang beresin. Beresin. Iya, aku akan beresin kok, Mas, nanti. Dosa besar apa sudah hamba lakukan? Kenapa hamba ngadepin cobaan seberat ini, Om? Aku suruh kamu beresin. Siapa yang suruh kamu doa? Iya. Cepat. Setiap kali aku masuk ke rumahku sendiri, ke rumah ini, selalu hawa panas yang aku alami. Apalagi kalau
ngeliat kamu. Muak! Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega ya, Mas, ngomong seperti itu sama istri kamu sendiri, Mas. Kamu benar-benar gak punya perasaan, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Roy, kamu mau kemana? Mau jalan dulu, Pak, Mah, Oma. Pak, Mah, dengar suara lonceng nggak? Papa nggak dengar apa-apa. Mama juga nggak dengar suara lonceng. Pertanda apa ya? Kakek ada di sekitar rumah ini. Kakek kangen Roy. Cuma Roy yang dengar suara lonceng. Roy jalan dulu ya, Pak, Mah, Oma. Hati-hati, Roy. Roy, kamu jangan macam-macam ya. Kakek. Kakek. Aku mendengar suara lonceng kakek. Suaranya sangat jelas. Papa sama Mama nggak mendengar suara itu. Hanya aku yang mendengar. Pertanda apa ini? Kenapa kursi rodanya kakek ada di luar rumah? Perasaan Papa atau Mama nggak pernah ngeluarin kursi rodanya kakek. Lonceng itu, kursi roda itu mencurigakan. Makhluk halus itu lagi. Hah? Ya Tuhan! Kok menghilang? Maksudnya apa? Siapa yang melakukan ini? Aku harus berhati-hati. Ya sayang. Iya, aku sekarang on the way ya. Gue cabut dulu ya. Lama banget sih, Roy. Mana cowok lu? Gue penasaran pengen ngalahin dia ngetrek. Gak usah sombong lo. Kenyataannya mana? Candy aja lewat. Doi lu juga nggak ada kan? Lu tunggu aja bentar lagi. Lama banget sih. Aku ada urusan bentar. Tolongin orang lagi ya. Biasa aja kali. Tuh, Ken ngajakin kamu balapan. Males aku lagi males. Ayolah, aku udah lama ngeliat kamu balapan juga. Aku lagi males, Yer. Lo takut? Nggak ada yang gue takutin. Kalau lo nggak takut, ayo kita balap. Sorry. Boleh, sekali aja. Sher, aku lagi males, Sher. Kamu mau ikut aku? Apa tetap di sini aja? Nyebelin banget deh. Ayo. Shirley benar-benar bikin aku kesel. Aku udah gak mau balapan liar lagi. Dia selalu aja ngebujuk supaya aku trek-trekan lagi. Shirley aku ajak ke satu tempat, ke rumahnya Pak Broto. Aku penasaran, kenapa ada seorang ibu yang disekap di gudang yang kotor. Siapa ibu atau nenek yang malang itu? Roy, kamu tuh mau ngajak aku kemana sih? Roy, aku ngomong sama kamu. Udah ikut aja. Aku gak mau ke tempat angker ya. Roy! Hafizah! Kemana aja sih kamu dipanggil nggak nyaut? Nggak denger apa kamu aku panggil? Aku dengar kok, Mas. Terus kenapa nggak nyaut? Aku lagi bikin... Maaf. Apa-apaan kamu ini?
Sengaja kamu numpain kopi panas ke badan aku. Demi Allah Mas, aku nggak Mau nyelakain aku kamu? Enggak Mas, enggak. Aku nggak sengaja beneran Mas, maafin aku ya Mas ya. Gak sengaja gimana? Hah, kamu memang sengaja pura-pura kesandung ya? Enggak Mas, enggak bener Mas. Biar aku bersihin ya Mas. Kamu gak suka sama aku apa? Hah? Sengaja kamu? Aku minta maaf Mas, aku minta maaf ya Mas. Maaf. Kamu selalu buat aku marah. Selamat malam, permisi. Sana, siapa itu? Sana lihat. Iya, aku buka pintu dulu Mas. Iya, malam. Saya Roy dan Shirley mau ketemu Pak Broto. Silahkan masuk. Aku ngerasa hawanya nggak enak banget ya di rumah ini. Sebentar, Sir. Kalian sudah pada makan? Kamu nggak bisa bayar hutang kamu dan bunganya, saya nikahi Afija. Ibu, aku nggak mau Bu nikah sama Mas Broto. Kalau kamu nggak mau, ibumu masuk penjara. Ayo kita masuk. Om. Roy, iya, silakan duduk. Pacar kamu, Roy? Iya, Om. Cantik juga dia. Matanya tajam banget sih. Ganjen. Ada apa kamu kesini? Saya kesini mau laporan aja sih, Om. Besok saya mau melakukan pengusiran makhluk-makhluk halus yang ada di rumah tua milik Om Broto. Nah, ya. Selain kamu bisa menerawang sebagai anak laki-laki indigo, apa kamu juga bisa melakukan guna-guna? Sorry Om, saya nggak punya ilmu seperti itu. Saya akan bayar tinggi kalau kamu bisa bantu saya untuk guna-guna orang. Om Broto, Om banyak sekali memelihara makhluk-makhluk halus. Itu untuk apa Om? Makhluk halus yang ada di rumah tua milik Om Broto itu merupakan kiriman dari guru spiritualnya saudara kandung Om Broto. Maaf Om, kenapa Om gak beramai aja? Roy banyak tahu semuanya. Dia menerawang dengan mata batinnya. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur soal itu. Energi yang ada di tubuhnya, energi negatif. Urusan apapun itu sebaiknya kita bicarakan besok aja. Sebaiknya kamu sekarang pulang aja. Ngapain juga Roy kesini? Aku semakin yakin Om Broto bukan orang baik. Dia memelihara banyak makhluk halus untuk menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan mendapatkan harta. Om Broto juga seorang rentenir. Rentenir sadis. Ya udah Om, saya permisi dulu. Ya. Roy, kamu nggak harus nolongin Pak Broto itu kan? Siap. Awalnya aku mau bantuin Pak Broto itu karena dia temannya Papa. Dia minta tolong aku
untuk ngusirin makhluk-makhluk halus yang ada di rumah tuanya. Tapi sekarang niatnya berubah, Syer. Aku mau nolongin ibu tua dari istrinya yang disekap Om Broto. Ibu tuh yang disekap. Ibu tua yang mengalami gangguan jiwa karena perlakuannya Om Broto. Ya ampun. Papa kamu nggak tahu apa perlakuan Pak Broto yang sebenarnya kayak gitu? Sejauh ini sih belum tahu, Syer. Kenapa? Kamu udah nggak bisa bayar utang kamu sama bunga-bunganya? Kamu nggak punya apa-apa untuk sisa? Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Juragan. Apa kamu punya anak gadis? Iya, punya Juragan. Umur 17 tahun Juragan. Itu harta kalian. Kalian serahkan sama aku. Anak gadis saya diberikan ke Pak Broto. Terus kamu nggak mau bayar utang kamu emang? Apa kalian mau saya laporkan ke polisi? Biar dipenjara sana sekalian. Jangan Juragan. Jangan, Juragan. Permisi. Ayo, Bu. Si Juragan. Mas Broto. Mas, ibu demam tinggi. Mas, kita harus bawa ibu ke rumah sakit ya, Mas. Ya, Mas. Udahlah, udah biasa kayak begitu. Nggak usah dikit-dikit ke dokter. Tapi Mas, badan ibu tuh tinggi banget panasnya. Aku takut ibu kenapa-napa, Mas. Aku mohon bawa ibu ke rumah sakit. Sudah. Aku bilang sudah. Sana makan obat warung. Biar aku aja yang bawa ibu ke rumah sakit. Dari mana uang kamu? Ibu kita ke dokter ya, Bu ya. Ayo, kita ke dokter, Bu. Hafizah antar, Bu. Ibu ayo. Nggak perlu pakai dokter. Saya larang kamu untuk ke dokter. Mas, saya ngantar ibu ke dokter gak akan minta uang Mas kok. Dari mana kamu dapat uang? Aku nggak pernah kasih kamu uang lebih. Mana uangnya? Mana? Mas, uang itu dari hasil aku menabung, Mas. Saya nggak percaya sama kamu. Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Pasti uang itu dari selingkuhan kamu, ya kan? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku nggak sehina itu, Mas. Aku nggak pernah selingkuh. Sudah, kembalikan uangnya. Mana uangnya? Enggak, Mas. Ayo, Enggak, Mas. ayo, Mas, tolong, Mas. ayo. Di mana kamu sembunyikan uang itu? Kasih aku cepat. Atau aku siksa ibu kamu. Jangan, Mas. Aku mohon, jangan, Mas. Uang itu buat keperluan ibu, Mas. Aku mohon. Mana uang itu? Kasih ke aku cepat. Cepat. Mas, kamu kejam sekali sih, Mas, sama aku. Berani-beraninya kamu nyimpan uang yang aku kasih ke kamu ya? Ya Allah, berilah kekuatan kepada hamba ya Allah. Dan keikhlasan untuk menghadapi suami hamba. Gimana aku mau bawa ibu ke rumah sakit? Aku udah gak punya uang ya Allah. Saya mau Aki serang istrinya aja. Saya nggak mau ya, rumah yang harusnya jadi milik saya jatuh ke tangan Hafizah. Serang sekarang, Ki. Apa? Ada anak muda yang berani mengusir makhluk gaibnya Aki. Siapa dia? Siapapun yang menghalangi saya, habisi semua, Ki. Jangan kasih ampun. Mereka ada di mana-mana. Makhluk-makhluk halus yang berjenis kelamin perempuan. Wajahnya tertutup dengan rambutnya sendiri. Kepalanya nunduk dan
kalau berjalan rada membungkuk, Syar. Serem banget sih. Ini kejutan kamu buat ulang tahun aku. Mungkin. Ih, aneh. Syar, fokus, Syar. Fokus apa sih Roy? Aku juga nggak bisa lihat mereka. Fokus pada kekuatan hati kamu. Karena di dalam kekuatan hati ada Tuhan yang melindungi kita, Syar. Roy apa yang kamu lihat? Om Broto, Syar. Kenapa dia? Om Broto membawa gadis yang sudah meninggal dunia di rumah ini, Syar. Maksud kamu dia bawa mayat perempuan, terus dia masukin ke rumah ini? Iya, Syar. Mereka siapa sih? Mereka hantu perempuan yang mukanya tertutup dengan rambutnya sendiri, Syar. Aduh udah deh, cukup gak usah dijelasin, aku takut banget. Nanti kamu tadi yang tanya sendiri. Ya udah gak usah dijelasin detailnya kayak gimana. Kita ke sana, Syar. Yuk. Ngapain? Syar, mau ikut gak? Ayo. Roy! Aku nggak tahu kenapa mata batin aku menunjukkan sosok Om Broto yang menyeret seorang cewek usia sekitar 17 tahunan yang sudah meninggal dunia di kamar ini. Aku semakin penasaran. Aku tahu banyak hati yang tersakiti oleh kejahatan Om Broto. Papa harus tahu soal ini karena Om Broto teman SMA Papa. Aku ngerasa kamarnya lebih serem daripada ruangan di depan. Om Broto membawa cewek ABG yang meninggal dunia di ruangan ini, Syar. Dia yang bunuh. Aku nggak bisa mastiin itu. Kamu lihat itu? Syar, kamu dengar sesuatu nggak? Enggak. Suara cewek nangis, Syar. Apa yang kamu lihat? Sebentar, Syar. Tolong. Kenapa Roy? Gadis belia itu dikubur di lantai ini, Syar. Ayo kita pulang. Ayo kita pulang. Hafizah! Hafizah! Iya, Mas. Ini apa-apaan sih? Kok meja makan bisa nggak ada apa-apanya? Maaf, Mas. Mas mau makan. Jam berapa emangnya ini sekarang? Jam 1, Mas. Maaf, Mas. Tadi habis ngurusin ibu. Ibu lagi demam. Ibu kamu tuh sudah gila, sudah tua, sakit-sakitan lagi. Biarin aja lah. Mas, bagaimanapun ibu itu tetap ibu Hafizah, Mas. Hafizah wajib ngerawat ibu. Itu udah kewajiban Hafizah, Mas. Hafizah, aku ini suami kamu. Kamu harus patuh sama aku. Dan jangan pernah bantah. Hafizah gak mau ibu kenapa-napa, Mas. Hafizah gak mau kehilangan ibu. Ntar lagi juga dia mati. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau manusia, dia tidak akan seperti itu memperlakukan istri dan mertuanya, Mas.
Mungkin sekarang aku nggak punya keberanian untuk melaporkan Mas ke polisi. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku akan melaporkan Mas ke polisi. Apa? Kamu mau ngelaporin aku polisi? Kamu coba aja. Mau lihat akibatnya? Iya, aku mau laporin Mas ke polisi. Syar, awas Syar! Kenapa, Roy? Roy, aku gak bisa gerakin badan aku, Roy. Ada makhluk halus yang memeluk kamu, Syar. Dia mau apa dari aku, Roy? Syar, kamu tenang ya, Syar. Syar, aku akan lempar botol ini. Gimana aku bisa tenang? Aku takut. Aku akan lempar botol ini. Kamu tangkap, terus kamu siram ke makhluk yang belakang kamu. Enggak, aku gak bisa. Fokus, Syar. Siap. Tangkap, Syar. Syar, lempar lagi, Syar. Syar. Dia udah pergi, Bang. Kamu ngerasanya gimana rasanya? Aku ngerasa lebih enteng sekarang. Ya udah, dia udah nggak ada. Yuk kita sekarang ke rumah Pak Broto. Kita pulang aja. Aku mau nanya soal kuburan di rumah ini, Syar. Udah, Roy, udah. Nanti juga ketahuan kalau Pak Broto itu jahat. Roy, ulang tahun aku gimana? Roy! Aku mau tanya soal gadis muda yang dikubur di kamar rumah tua itu. Ada rahasia apa sebenarnya? Aku makin penasaran. Keingintahuan naluri indigo aku mengusik. Yang terpenting dari semua yang aku lakuin hari ini, menolong ibu tua yang disekap di gudang itu. Roy, kamu tuh ngapain ngebut-ngebut sih? Kamu gak usah ngaco ya. Syar, kita harus buru-buru ke rumahnya Om Broto. Aku akan menyaksikan langsung perempuan itu kena santet. Setelah itu, kamu Broto. Halo. Bagaimana, Ki? Apa? Makhluk-makhluk kiriman Aki dimusnahkan sama orang anak muda itu? Lakukan sesuai rencana, Ki. Saya akan melihat langsung hasilnya. Kamu akan kalah, Broto. Selamat siang, Mas Broto. Ada apa kamu kesini? Punya tujuan baik atau ada maksud tertentu? Mas Broto, aku datang sebagai adik kandung Mas Broto. Aku ingin berdamai. Berdamai? Iya, berdamai. Dia nggak akan mungkin berdamai. Hatinya busuk. Aku nggak akan percaya sama dia. Aku nggak percaya sama kamu. Mas, aku tuh kangen saat remaja kita dulu. Kamu orang yang paling belain aku. Kamu paling nggak suka aku diganggu sama orang lain. Lu makan yang banyak ya. Perut aku sakit banget, Po. Kepala aku juga sakit banget, Po. Aduh, Po. Padahal tadi aku tuh gak kenapa-napa, Po. Tapi mungkin ada yang mengerjain kamu.
Ibu, aku harus ke dokter. Bu, aku harus bilang Mas Broto dulu. Aku mau ke dokter. Aku nggak bisa percaya begitu aja sama kamu. Tapi kalau mau berdamai, boleh aja. Soal rumah, jangan harap kamu bisa mendapatkannya. Aku udah nggak minta kok, Mas. Aku udah ikhlasin semuanya. Tapi kalau emang kamu mau ngasih sedikit sih, ya aku nggak nolak. Oke, baguslah kalau begitu. Hanya sesaat, Broto. Kamu akan mati. Broto. Mas Broto tolong aku, Mas. Kenapa kamu? Hah? Mas. Apa-apaan? Jangan macam-macam lagi kamu. Mas, kepala aku sakit banget, Mas, kayak ditusuk-tusuk. Santet kiriman Aki tepat sasaran. Aku tinggal menunggu kabar kematiannya. Setelah itu, kamu Broto. Roy. Astagfirullahaladzim, Mas lihat, Mas. Mas itu apa, Mas? Mas, kamu lihat ya, Mas? Aduh, Mas sakit, Mas. Dia kena santet. Siapa kamu? Dia Roy. Anak indigo yang bantu saya bersihin rumah tua itu. Jadi ini anak muda yang menghalangi rencana besar aku. Mas, tolong. Roy, kamu bisa bantu dia. Saya akan coba, Om. Aki harus tahu dia yang mengacaukannya. Biar Aki yang ngerjain dia dan keluarganya. Aku permisi pulang dulu. Mau kemana kamu? Aku masih ada urusan lain. Ini perbuatan kamu kan? Kamu harus tanggung jawab untuk ini. Aku tidak melakukan ya. Permisi. Om, biarin aja, Om. Biarin tante itu pergi. Sekali lagi, saya bilang terima kasih ya, Roy. Dia itu adik saya. Dia yang mau ngambil rumah tua itu dari saya. Pasti dia datang ke sini mau santet saya. Sudah ngapain lagi kamu di sini? Sana masuk. Udah cepet masuk sana. Om Broto, ibunya dari istri Om Broto berada di suatu kamar kotor dan lembab ya? Dia tahu ibunya Hafizah disekap di gudang. Dari mana dia tahu? Dari mana kamu tahu? Om, dia itu manusia, Om. Om Broto nggak boleh memperlakukan beliau seperti itu. Sudahlah, kamu nggak usah ikut campur lagi urusan itu. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Menyesal aku panggil kamu ke sini. Gadis belia 17 tahunan yang Om kubur di kamar itu siapa? Jadi kamu mau nuduh saya? Hah? Pak, Bapak nggak usah sembarangan kayak gini ya. Lebih baik kalian pulang sekarang. Menyesal aku panggil kalian ke sini. Tanpa Bapak usir kita juga bakal keluar. Bener-bener ngeselin banget itu orang. Nggak tahu terima kasih deh, masih untung ditolongin. Udah, sabar. Jangan bikin ribut di sini. Nggak bisa gitu dong, Roy. Itu ngeselin banget. Share, nggak apa-apa. Yang penting kita udah nolongin tuh istrinya Om Broto. Tetep aja aku nggak terima ya, dia udah marah-marah sama kamu. Udah, nggak apa-apa lah. Yuk, naik.
Apalagi? Ya sama janji kamu. Janji apaan? Tuh kan, katanya tadi mau ngerayain ulang tahun aku. Iya. Tapi kita pulang dulu ya. Aku harus ganti baju terus pakai parfum biar wangi. Alasan aja terus. Aku mau kasih tau papa. Om Broto itu harus seperti apa. Ya, kamu jangan ngamuk dong. Iya. Yuk naik. Hafizah! Dasar istri nggak tahu diri kamu. Hah? Sini kamu, sini. Mas kenapa sih mas? Kamu bicara apa? Kamu kasih tahu si Roy kalau ibu kamu disekap ya? Mas aku nggak kasih tahu siapa. Hah? Ya Allah, ya Allah. Terus tahu dari mana dia kalau ibu kamu disekap di sini? Hah? Aku nggak bilang apa-apa mas, aku juga nggak ngomong sama dia. Jangan bohong, kamu jangan bohong. Ya Allah. Papa nggak nyangka Pak Broto seperti itu yang kamu bicarakan. Roy juga bingung, Pak. Kenapa Om Broto sampai mengurung ibu mertuanya di gudang? Kata kamu kan karena mertuanya itu stres berat, Roy. Share, kita kan belum ketemu langsung. Kamu sudah tahu siapa Pak Broto. Kamu gak usah bantuin dia lagi. Pak Broto itu harus tanggung jawab atas semua yang diperbuat, Pak. Roy, apalagi yang kamu tahu tentang sosok Pak Broto atau sepak terjangnya? Pak Broto itu seorang rentenir. Jika nggak bisa bayar utang dan punya anak berusia 17 tahun, perempuan, itu akan diambil sebagai jaminan pelunasan utang, Pak. Mah. Sudah nggak bener ini. Jangan-jangan yang dikubur di rumah tua itu ada hubungannya dengan hutang piutang. Jangan berisik. Orang tua kamu tuh udah kasih kamu ke saya untuk melunasin semua utang-utangnya. Sekarang kamu jual kamu. Mas, ini dosa mas. Istighfar mas, istighfar. Diam kamu, diam. Mau kemana kamu? Mas. Mas. Bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mas. Mas gimana ini mas? Dia udah nggak ada mas. Mas gimana ini mas? Gadis belia yang dikubur di rumah tua itu merupakan gadis yang mau dijual Om Broto. Gadis itu berusia 17-an dan merupakan jaminan pelunasan utang, Pak. Papa telepon Broto. Jangan, Pak. Sebaiknya jangan, Pak. Kenapa? Biar saja dibuka pelan-pelan, Pak. Nanti takutnya Om Broto malah menghilang. Ya, Roy betul, Pak. Suara lonceng, Roy. Hah? Kamu mendengarnya juga? Kakek datang, Roy. Itu pertanda akan terjadi sesuatu di rumah ini. Roy sembahyang dulu. Share, kamu di sini dulu ya. Astaga. Ayo, Mon. Ada apa, Syer? Oma. Astaga. Mi? 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 Oma. Mi? Oma. Mi? Oma, lepasin Oma. Jangan, Mi. Roy. Roy. Ya Tuhan. Lakuin ini lagi. Penguasa alam semesta. Lindungi aku. Oma. Ayo kita pergi dari sini bu. Ayo bu. Ibu. Bunda, kok nenek ngeliatin ikan kayak gitu? Ibu istighfar bu. Ibu.
Bapak kamu bikin ibu kamu menderita. Bapak kamu yang menuduh nenek gila. Kamu anak pembawa malapetaka. Ibu istighfar, ibu sabar bu. Niket ini anak aku bu, cucu ibu ya, dia bukan anak pembawa malapetaka ya bu ya, ibu istighfar bu. Ya, dia ini cucu ibu. Maafin nenek. Ayo bu, yuk kita pergi dari sini. Ayo. Dia lagi memuja setan. Aku nggak tahu bu. Yang penting kita cepat pergi dari sini bu. Aku udah nggak kuat lagi bu. Ayo. Tidak. Ibu di sini saja. Ibu takut. Ibu suka berubah-ubah. Ibu takut. Ibu tidak mau mencelakakan orang lain. Ibu tidak mau. Ibu istighfar bu. Ibu ada aku. Aku anak ibu. Aku yang akan selalu ngerawat ibu. Aku selalu ada buat ibu. Kita akan selalu sama-sama ya bu ya. Kita pergi dari sini. Ibu harus yakin insya Allah ibu akan sembuh ya. Ayo bu, kita pergi dari sini ya bu ya. Udah aman bu. Ayo. Mau kemana kalian? Mau kemana? Hah? Awas, mau kabur ya? Ibu. Pergi kalian bu. Pergi. Jangan kabur! Dasar perempuan gak berguna kamu, gak berguna. Awas, kalau sampai mereka gak kembali, mereka tidak akan bisa melihatmu lagi seumur hidup. Sini ikut aku, sini. Ada yang mau menyerang kita. Siapa yang mau menyerang kita, Roy? Saudara Om Broto. Perempuan yang nyebelin itu. Kita harus menangkal serangan jarum cantet. Sekarang saatnya. Tunggu apa lagi? Sebentar. Ada pertanyaan buat kamu. Mau disakitin apa dihabisin? Sudah kepalang tanggung. Habisi semuanya aja. Berarti mati maunya. Ini jarum-jarum santet yang langsung mematikan. Tapi ingat, kamu Seska harus mau menanggung resikonya. Iya, saya siap menanggung resikonya. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita. Semoga Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari. Sudah aman, Roy. Atas izin Tuhan, aman Pak. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan, aman Pak. Mami. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, Mi. Ayo makan ini. Makan. Kamu harus makan. Makan ini. Makan. Kamu harus makan ini ya. Aku nggak mau
keluar ruang lagi kalau kamu sakit atau mati. Ngerti gak? Atau mau saya tampar kamu? Hah? Mau saya tampar kalau kamu gak mau makan ini? Makan! Makan, makan, makan! Makan! Tolong saya sudah nggak kuat. Saya sering banget dipukul sama suami saya. Ya Tuhan. Kenapa nggak lapor polisi aja? Kalau saya lapor polisi, ibu saya mau dihabisin. Saya takut, saya nggak berani untuk melaporkan dia. Sedangkan sekarang ibu saya posisinya sama dia. Maaf Tante. Tante pernah lihat sendiri Om Broto menampar seorang gadis belia, terus dia meninggal. Iya, Mas Broto itu manusia yang kejam. Dia rentenir yang nggak punya perasaan. Siapapun yang berhutang sama dia dan orang itu nggak bisa membayar, maka anak gadisnya akan diambil sama dia lalu dijual. Iya. Aku kasih kamu makanan baik-baik, kamu tolak. Sekarang makanan di lantai, kamu pungutin. Dasar wanita nggak waras, nggak waras. Kamu tidak takut Tuhan? Wanita nggak waras. Tahu apa kamu soal Tuhan? Hah? Tahu apa kamu soal Tuhan? Bertobatlah. Bertobat. Gak usah kamu ngajarin aku soal tobat. Gak usah. Sekarang kamu ikut aku. Ikut aku. Enggak. Jangan. Aku mau dibawa kemana? Aku mau dibawa kemana? Aku mau jadikan kamu Sandra supaya Hafiza dan Ken mau kembali ke rumah ini. Ayo, ikut aku. Tidak. Ikut aku sekarang. Tidak. Tidak. Ayo. Aku mau dibawa kemana? Diam. Diam. Diam di sini. Diam, jangan bergerak. Kamu tetap di sini sampai Hafizah pulang. Kalau mereka tidak datang, kamu akan tetap di luar. Kamu benar-benar tidak waras, Broto. Kamu wanita yang tidak waras. Broto, ingat, Allah tidak tidur. Wanita tidak waras. Tahu apa kamu soal Allah? Hah? Tahu apa? Pak Broto, kenapa mertuanya diikat seperti itu? Kualat loh, sama mertuanya loh. Dia mau bunuh saya tadi. Bohong, bohong. Dia yang mau membunuh istrinya, Diam. dan juga saya. Diam kamu. Diam. Ayo kita pergi. Ya. Kenapa ini? Gempa. Kakiku terjepit. Kenapa? Kenapa ini? Broto, Ibu sudah bilang Allah tidak tidur. Ingat, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa merubahnya. Kamu ingat itu. Tolong. Ya Allah, Ibu. Roy. Tolong saya, Roy. Roy. Ya Tuhan. Hafizah, tolong saya. Tolong. Ya Allah, Mas.
Tuhan sudah menurunkan azab buat kamu, Mas. Tobat, Mas, tobat. Om Broto, Om harus segera mengakui semua kesalahan yang Om lakukan. Om juga pernah menghabisi nyawa anak gadis belia. Tapi aku tidak bermaksud untuk membunuhnya. Aku tidak bermaksud. Mas Broto, bumi Allah sudah menyekap kedua kaki kamu, Mas. Itu karena kamu selama ini menyekap ibu kandungku, Mas, yang sudah melahirkan aku, Mas. Ini ganjaran untuk kamu. Om Broto, Om harus melakukan yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang, Om. Kembali kepada Tuhan, Om. Om juga jangan menganiaya makhluk Tuhan. Apalagi menganiaya istri, anak, maupun mertua Om. Tolong aku. Ampuni aku, tolong. Kakiku terjepit. Tolong aku, Roy. Hafiza, tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Ibu sabar. Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Maafkan aku. Ampuni aku, Bu. Ampuni aku. Kamu bawa nenek masuk ya. Ayo, Ibu masuk ya. Ayo coba. Hafiza. Ya Allah, ampuni dosa suami hamba ya Allah. Jangan diberi azab seperti ini. Aku sudah memaafkannya ya Allah. Tolong Mas cangkul. Mas. Nggak bisa dicangkul tangannya. Mas cobain lagi ya Mas ya. Mas tolong Mas coba lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu makan dulu ya. Nggak apa-apa, Hafiza. Aku nggak apa-apa. Kamu masuklah. Masuklah, Hafiza. Mas, kamu terus minta ampun sama Allah ya, Mas. Aku pasrah, Hafiza. Aku sudah ikhlas. Kalaupun Allah akan mencabut nyawaku sekarang. Masuklah kamu, Hafiza. Enggak, Mas. Masuklah. Kamu makan ya, Mas ya. Biarkan aku di sini. Aku nggak apa-apa. Aku sudah ikhlas. Ikhlas. Ya sudah, Mas. Aku lihat ibu sebentar ya, Mas ya. Mas Broto. Mas. Mas Broto, Mas.